Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, ternyata sambil menangis sempat bercerita terkait dengan skenario palsu pelecehan yang dialaminya berujung dengan penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu disampaikan mantan Kabag Gakumro Provos Divpropam Polri, Kombes Susanto, yang saat itu bersama dengan ex-Karo Provos Divisi Propam Polri, Beni Ali, sempat memeriksa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati di hari tewasnya Brigadir J, pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Awalnya, Susanto menjelaskan kalau Beni Ali turut mengajaknya untuk ke rumah pribadi Ferdy Sambo di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Mereka berdua berangkat ke rumah Saguling dengan diantar langsung oleh Ferdy Sambo. Kemudian, ayo tuh, kita harus tahu cerita sesungguhnya, meminta keterangan interogasi awal ibu. Kemudian kami berangkat ke Saguling dengan mobil Provos diantar Pak FS dengan mobil terpisah masing-masing, kata Susanto saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Sesampainya, kata Susanto, Beni Ali menanyakan kejadian yang disebut tembak-menembak hingga menyebabkan Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo ke Putri Chandrawati, lantas dijawab dengan kondisi sambil menangis. Kemudian Pak Beni Ali menanyakan kepada ibu, "Bu, apa kejadian sesungguhnya?" Begitu cerita, "Oh, kami baru pulang dari Magelang, kemudian saya sedang istirahat, Putri Chandrawati malah nangis," ungkapnya. Kemudian, Susanto menambahkan kalau Beni Ali sempat menunggu Putri hingga tenang dan tidak menangis untuk selanjutnya kembali menanyakan peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Barada Richard Eliezer. Namun, Putri Chandrawati kembali menangis usai memberi sedikit penjelasan soal kejadian yang terjadi di rumah dinas, di mana sempat ada orang masuk ke kamarnya dan lantas memanggil Barada E. Kemudian berhenti Pak Karo Provos, ditanyakan lagi, "Sebetulnya ada kejadian apa, Bu?" Dijawab Putri, "Saya sedang istirahat, ada yang masuk." Nangis lagi, berhenti lagi Pak Beni Ali nanya, kata Susanto. Kemudian yang bersangkutan mulai cerita, "Saya teriak Pak karena ada yang masuk, teriak manggil. Saya lupa manggil Richard atau manggil Ricky," ibu ngomong. Tetapi berhenti lagi, nangis lagi, tambahnya. Karena kondisi tersebut Putri yang sulit untuk menggali keterangan, maka mereka berdua, Susanto dan Beni Ali, menyimpulkan bahwa istri Ferdy Sambo tersebut masih dalam kondisi trauma. Kemudian saya disentuh oleh Pak Karo Provos bahwa, "Sudah tuh, trauma. Ini kita nggak bisa ambil keterangan secara banyak," tambah Susanto menirukan perkataan Beni Ali. Mereka berdua akhirnya kembali ke rumah dinas Ferdy Sambo. Sesampainya, Susanto mengatakan sudah ada ambulans untuk membawa jasad Brigadir J ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Seiring berjalannya kasus ini, terkuat jika dugaan tindakan pelecehan yang terjadi di rumah dinas berujung baku tembak, Barada E menewaskan Brigadir J ternyata tidaklah benar. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum JPU telah mendakwa total 5 tersangka yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Barada E, Ricky Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Maruf. Mereka didakwa turut secara bersama-sama terlibat dengan perkara pembunuhan berencana bersama-sama untuk merencanakan penembakan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 No. 46, Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa saat dalam surat dakwaan. Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam pasal 340 subsidiar, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Sedangkan hanya terdakwa Ferdy Sambo yang turut didakwa secara kumulatif atas perkara dugaan obstruction of justice (OOJ) untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Atas hal tersebut,
Mereka didakwa melanggar Pasal 49 Junto Pasal 33 dan atau Pasal 48 Ayat 1 Junto Pasal 32 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 221 Ayat 1, kedua dan 233 KUHP Junto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP. Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sebut jaksa.